Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Aku ridho bertuhankan Allah, Islam agamaku, Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Baik teman-teman sekalian, marilah kita senantiasa membasahi lisan kita dengan selalu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman dan takwa. Kedua, selawat serta salam tak lupa kita peruntukkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat merindukan Nabi yang sangat merindukan umatnya, di mana Nabi yang membawa manusia dari era jahiliyah ke era modern seperti saat ini. Teman-teman sekalian, sekikir-kikir orang itu bukan orang yang tidak mau membagikan hartanya, tetapi sekikir-kikir orang itu orang yang tidak mau berselawat kepada Nabi saat nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah ceramah yang mudah-mudahan dapat menambah wawasan kita, memperluas keimanan kita, dan dapat membawa perubahan bagi diri kita, yaitu saudaraku, sampai kapan kau akan lalai? Saudaraku, pertanyaannya sekarang, sampai kapan kita akan selalu terjerumus di dalam maksiat atau dosa? Apakah kita yakin kita lebih dahulu, tobat kita itu datang lebih dahulu daripada ajal kita? Sampai kapan saudara kita akan melakukan maksiat-maksiat seperti berzina, menelantarkan orang tua, dan lain sebagainya? Kalau Anda selalu mengatakan nanti, apakah Anda masih menjamin ajal Anda, kapan Anda mati, dan apakah Anda yakin paling tahu tentang kehidupan? Sampai kapan saudara Anda akan berubah? Untuk wanita, apakah ia mau menutup aurat saat akhlaknya sudah baik? Tidak seperti itu. Menutup aurat itu merupakan suatu kewajiban, sedangkan akhlak itu berasal dari diri sendiri. Jadi hendaknya kita sebagai perempuan, hendaknya kita menutup aurat, karena itu merupakan kewajiban bagi kita. Kemudian, apakah kita akan sholat saat berjamaah saja, atau kita menunggu berjilbab, kita menunggu akhlak kita baik baru kita berjilbab? Yang menjadi pertanyaannya, sampai kapan kita akan begini terus? Kapan akhlak kita akan baik? Jadi marilah kita selalu merenungi sampai kapan kita akan berbuat kemaksiatan, sampai kapan. Jadi marilah kita selalu membenahi diri dan tidak pusing mengurusi orang lain, karena jika kita pusing kalau kita pusing mengurusi orang lain, bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita. Bukankah kita sebaiknya berburuk sangka kepada orang lain dan selalu berprasangka buruk kepada diri sendiri? Ada hal yang harus selalu ditanyakan pada diri sendiri, yaitu sampai kapan kita akan lalai dan sampai kapan kita akan santai. Dua hal ini harus selalu kita tanyakan pada diri, yaitu lalai atau gofil dan santai. Lalai itu teman-teman sekalian
mereka yang sudah tahu tapi mereka tidak menjaganya. Contohnya, mereka tidur jam 3 pagi. Sedikit kemungkinan dia akan melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu, karena dia tahu bahwa jika dia tidur jam 3, maka kecil kemungkinan untuk dia bangun untuk sholat subuh. Dan jika dia bangun jam 7 pagi, maka dia mengatakan bahwa itu ketiduran. Sebenarnya itu bukan ketiduran, tetapi itu yang namanya kelalaian. Seharusnya jika dia tahu bahwa ada kewajiban yang mau dikerjakan pada subuh, yaitu sholat subuh, maka dia akan tidur lebih awal. Kemudian santai itu mereka kerjakan tapi malas-malasan. Contohnya, mereka sholat tetapi mereka selalu masbuk karena permasalahan dunia. Misalnya gara-gara teknologi, FB, game, menonton, hingga mereka lupa waktu, sehingga mereka santai-santai dalam mengerjakan hal tersebut. Dan santai ini menyebabkan kita lalai, dan lalai ini membuat kita santai. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 3, yaitu walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang artinya dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Dalam ayat ini Allah mengatakan sungguh beruntung orang yang beriman, yaitu orang yang menjauhkan diri dari perbuatan. Sungguh beruntung orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Maksudnya di sini kita melakukan hal yang sia-sia sehingga kita santai dalam beribadah. Bukankah misalnya kita bermain game hingga lupa waktu, dan misalnya kita berhenti untuk berhenti main game untuk melaksanakan sholat, itu tidak bisa dipungkiri bahwa game itu pasti selalu ada di dalam pikiran kita, sehingga membuat kita tidak khusyuk dalam sholat. Dan di era saat ini kita tergiurkan oleh teknologi yang membuat kita santai dan lalai. Misalnya kita sedang menonton, kemudian sudah masuk waktu sholat, kita selalu menunda dan akhirnya tidak mengerjakannya. Inilah santai yang membuat kita lalai. Santai-santai akan membuat kita lalai, dan lalai membuat kita binasa. Kapan Anda santai memenuhi panggilan agama, maka Anda termasuk lalai dalam beragama. Dan lalai ini akan membentuk karakter kita dalam beragama, yang beragama secara santai-santai dan tidak diseriusi. Dan panggilan Allah yang paling penting adalah panggilan saat sholat. Makanya itu ada azan sebagai peringatan. Dan di akhir nanti tidak ada alasan lagi untuk kita kenapa kita tidak pergi untuk sholat, sedangkan Allah telah memberikan azan sebagai peringatan untuk kita melaksanakan sholat. Jadi teman-teman sekalian, sampai kapan kita akan selalu berbuat maksiat? Mari kita merenungi diri sendiri, sampai kapan kita akan melakukan kemaksiatan, karena kita tidak pernah mengetahui ajal kita, apakah tobat kita itu datang sebelum ajal kita. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita selalu berbuat kebaikan dan mengurangi yang namanya kemaksiatan. Mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini membawa dampak positif dan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fi sabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.